Ya. Masker atau enggak? Ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi juga bagi orang tua yang saat ini sedang mendampingi para siswa kelas 10. Saat ini kami ada bersama dengan adik-adik siswa dalam rangka mempersiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan mulai pada besok hari, tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. Jadi kita akan memulaikan kegiatan PLS-nya ya, dimulai dengan besok hari, dan saat ini kami menginformasikan beberapa hal ya yang akan kita laksanakan pada besok hari, menyangkut jadwalnya, kemudian beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, jadi ya, untuk kesempatan ini, yang pertama kami memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut kegiatan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan mulai besok hari. Baik, informasi masing-masing grup Shalom, damai di hati. Selamat pagi. Selamat bertemu untuk yang pertama kalinya, walaupun dalam suasana yang sangat terbatas. Hanya bertemu di udara lewat jaringan. Kita tidak dapat bertatap muka face to face langsung, tetapi semua itu tidak mengurangi akan niat dan itikat baik kita untuk pada hari ini hendak melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Biasanya kita akan bertemu bersama-sama teman dengan teman sebagai lingkungan baru, tetapi harap kita maklumlah bahwa yang lebih penting adalah kesehatan dan keselamatan, sehingga kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah masih harus kita laksanakan secara jaringan. Ya. Kita berdoa ya supaya Tuhan campur tangan untuk rencana kita ke depan ya. Wabah ini atau pandemi ini bisa kita atasi sehingga kita mempunyai suasana kehidupan normal yang baru ya. Sudah tidak seperti dahulu lagi kita secara bebas untuk berinteraksi, tetapi kita berinteraksi dengan memperhitungkan itu standar kesehatan, dan itu akan menjadi suatu suasana hidup normal yang baru ya. Di suasana dunia secara global mengalami keadaan seperti sekarang ini. Dalam sejarah tentu saya pribadi, Bapak Ibu, orang tua, siswa, apalagi siswa, itu yang pertama kali kita mengalami suasana yang seperti ini. Dan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah penting untuk diikuti, diketahui, dan dipahami oleh bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua dalam memberikan support, tetapi juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas pendorong bagi anak untuk belajar ya. Mudah-mudahan di 2021 nanti kita akan menikmati kebersamaan kontak langsung ya. Dan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya, penting sekali untuk kami sampaikan bahwa ada peran orang tua selama MPLS daring ini, yaitu bagaimana kita mengontrol mereka untuk
Jangan pikir karena ada di rumah jadi boleh ikut, tidak ikut, dan seterusnya. Dari sini kita latih anak-anak untuk berdisiplin ya, dan menjadi dewasa dalam menyikapi keadaan yang ada. Sehingga kita tidak hanya membiarkan anak-anak untuk bertumbuh sendiri karena mereka masih pada masa remaja yang belum begitu mandiri, jadi orang tua kami sebagai pihak sekolah mengharapkan pendampingan. Ya. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, tentu kita memberi waktu. Jangan untuk anak-anak nanti kurang tetangga yang mau urus, Kang. Orang anak tentu orang yang punya tanggung jawab untuk itu, kan? Ya, seperti itu. Sebab kita selaku orang tua tentu selalu mempunyai prinsip bahwa kita bekerja, kita melakukan perjuangan dalam hidup adalah untuk kita boleh mempersiapkan nanti anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil, dan mereka berhasil tentu harus punya pendampingan ya dari waktu ke waktu, termasuk di masa mereka memasuki jenjang persekolahan SMA. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik siswa baru ya, kiranya boleh memperhatikan hal ini yang pertama, dan sebentar akan ada beberapa penjelasan teknis yang harus dilaksanakan. Hal yang kedua terhadap orang tua tidak hanya mengontrol anak-anak untuk ada di depan kamera ya, untuk mengikuti semua kegiatan yang ada, tetapi juga sebagai bukti fisik bahwa mereka melakukan kegiatan ini sama seperti ketika mereka kumpul bersama di sekolah dalam satu gedung, adalah bahwa mereka akan membuat LKS. Apa itu LKS? Adalah lembaran kerja daripada siswa, lembar kerja siswa. Apa yang dilakukan, yang ditugaskan oleh fasilitator yang ada di sini, adik-adik perlu kerjakan. Jadi jangan cuma di muka kamera lalu melongo atau ngelamun atau tidur, tetapi nikmati itu proses dan langkah-langkah yang harus dan pekerjaan itu, LKS itu, lembar kerja siswa, setiap hari orang tua harus menandatangani. Ya, bukti bahwa mereka telah tuntas melaksanakan kegiatan yang menjadi porsi mereka di hari tersebut. Jadi kita melakukan kegiatan mulai besok, ini MPLS ya. Besok adalah kegiatan-kegiatan paket. Secara nasional sama, kita mendapatkan pelayanan dan pembelajaran, pengenalan terhadap lingkungan ya, sama secara nasional di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Irian, Bali, Sulawesi, sama semua. Itu ada petunjuk teknis ya, juknis secara nasional. Dan oleh karena itu ya kita berbangga karena kita telah memutuskan untuk bergabung dengan SMA 1 sekolah yang juga telah diperhitungkan secara level pendidikan di Sulawesi Utara ya. Sekolah yang juga memiliki banyak fasilitas-fasilitas yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah bagusnya dengan sekolah-sekolah favorit di kota-kota besar. Jadi secara nasional pemerintah telah melaksanakan itu pendidikan, pelayanan pendidikan secara merata. Ya. Saya bangga bertemu dengan ada ibu-ibu, ada yang kurus, ada yang sedikit subur, ada yang subur sekali, ya, ada yang begitu juga bapak-bapak sepertinya kurang ya. Kebanyakan yang mendampingi ini ibu-ibu, Kang. Lalu ketika kita belum muncul di sini itu secara bergantian karena mereka ada sekitar 160 siswa ya. Jadi ini
Saya lihat ada ibu yang pakai keki, pakai baju hitam, masker coklat, ada yang pakai baju merah. Saya belum bisa mengenal satu persatu eh, Bapak Ibu, tetapi kita berproses selama kurang lebih 3 tahun, pasti orang mau saling mengenal secara langsung. Kan? Oke, jadi itu hal-hal penting 2 poin ya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya juga ada hal-hal yang tentu kalau kita hal-hal sebagai motivasi ya. Kalau kita suka anak kita berhasil, ya, kita perlu memberi ruang untuk bagaimana orang tua berperan. Ya. Kebanggaan kita sebagai orang tua adalah ketika melihat anak-anak boleh berhasil. Ya, ya di Alkitab juga itu ada ya. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kebanggaan anak cucu adalah nenek moyang mereka. Orang itu kan. Jadi akan berdecak kagum ketika karena kita begitu serius untuk membimbing anak-anak ya, sehingga pada akhirnya mereka feedbacknya kita akan menikmati hal-hal yang membuat kita terhapus itu jerih lelah kita. Ini sapaan motivasi untuk orang tua. Begitu juga kepada siswa-siswa pada kesempatan ini. Itu waktu yang ada tidak akan terulang kembali. Jadi kesempatan untuk berkarya, menjadi manusia yang dewasa, yang Pancasilais, yang diperhitungkan di kancah baik nasional, apalagi kalau internasional, itu ditentukan tidak nanti, tetapi mulai sekarang ini. Oleh karena itu, bangga karena ini saya pakai celana panjang pergi sekolah kan. Walaupun bersekolah dulu di rumah, ya, berjumpa di udara lewat jaringan, tapi orang sama-sama menjadi satu perjuangan untuk membuat pada akhirnya anak-anak akan memperoleh selembar ijazah ya, sebagai tanda sertifikat bahwa Anda telah memenuhi level SMA. Dan itu starting pointnya adalah mulai saat ini. Ya. Finishnya nanti kurang lebih 3 tahun ke depan. Kan? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini selaku Kepala SMA Negeri 1 Pempasok. Salam sehat, selamat berkarya, berjuang meniti, dan meraih cita-cita. Yakinlah bahwa di akhir sebuah perjuangan ada emas yang akan Anda genggam sebagai hadiah daripada keseriusan Anda untuk membangun masa depan. Oke, salam sehat, selamat siang, dan sampai jumpa dalam sesi yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, para adik-adik dan orang tua, demikianlah beberapa hal yang bisa disampaikan oleh kepala sekolah ya. Di mengawali perkenalan ya, karena di sekolah kita bukan hanya kepala sekolah dan guru, ada beberapa hal lagi yang perlu adik-adik tahu. Yang tadi adalah kepala sekolah, mungkin Encik lupa sampaikan namanya ya. Walaupun nanti pada besok atau ya hari Jumat, Kamis Jumat ya, adik-adik akan lebih mengenal siapa-siapa kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Pempasok. Jadi akan ada struktur yang adik-adik akan tahu siapa guru-guru yang akan mengajar untuk setiap mata pelajaran MIPA, mata pelajaran IPS maupun untuk yang mata pelajaran bahasa. Itu kita akan saling mengenal pada pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan
adik-adik perlu tahu bahwa kepala sekolah kita SMA Negeri Tompaso, Negeri 1 Tompaso, namanya adalah Ibu Sherly Sendra Kencem Sarjana Teologi. Jadi mungkin adik-adik karena baru, jadi belum mengenal siapakah kepala sekolah, mungkin sudah pernah ketemu, tetapi namanya mungkin belum tahu siapa namanya. Jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Tompaso itu adalah Ibu Sherly Sendra Kencem Sarjana Teologi. Jadi untuk kami yang lain nanti kita akan berkenalan pada saat kami memberikan materi, ya. Dan kenapa saat ini dalam pengenalan lingkungan sekolah kami melibatkan orang tua untuk mendampingi siswa, karena di dalam LKS-nya nanti orang tua sangat berperan di sana, karena di LKS-nya nanti ada diminta tanggapan daripada orang tua mengenai kegiatan positif yang dilakukan oleh para siswa. Itu sebabnya pada hari ini kami melibatkan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak, ya, untuk kami menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu Bapak Ibu, ya, lakukan dalam mendampingi anak-anak dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan saat ini kami akan menyampaikan jadwalnya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kami programkan bahwa untuk pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 1 Tompaso kita akan mulaikan pada besok hari, ya, pada hari Rabu, ya, tanggal 15. Jadi untuk jam 7 sampai 7.15 ini adalah persiapan pengecekan kehadiran siswa. Jadi dari jam 7 sampai jam 7.15, ya. Kami sebagai panitia akan mengecek, ya, kehadiran siswa dalam kegiatan daring ini, ya, MPLS daring. Kemudian masing-masing kelas adik-adik sudah kami cover dalam setiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada yang menanggung jawab. Jadi ada penanggung jawab di kelas, misalnya kelas Samratulangi, ada yang kelas Pirependean. Jadi masing-masing kelas ada penanggung jawabnya. Hal-hal yang menyangkut tentang, ya, kesiapan adik-adik, ya, nanti bisa tanya pada penanggung jawab yang ada di grup masing-masing. Jadi untuk jamnya, ya, jam 7 sampai 7.15 kami mengecek kehadiran para adik-adik siswa. Kemudian, ya, 7.15 sampai jam 8 kita melaksanakan upacara tapi secara simbolis. Upacara pembukaan MPLS tapi secara simbolis yang dilaksanakan di sekolah. Tapi adik-adik tetap mengikutinya dari rumah masing-masing. Kemudian, ya, untuk jadwal selanjutnya jam 8 sampai jam 9.30 itu adalah materi tentang profil sekolah, bagaimana keadaan guru-gurunya, keadaan sarana prasarananya, itu yang akan disampaikan, ya, pada besok dalam materi tentang profil sekolah. Jadi mungkin materi ini nanti kami akan share, ya, di grup masing-masing, ya. Tetapi kami hanya menginformasikan dulu yang pertama, ya. Untuk hari pertama kami mohon kesiapan adik-adik. Jadi, ya, sebelum jam 7 adik-adik sudah harus siap di rumah. Di depan, baik apakah di laptop atau, ya, di HP masing-masing. Karena kita memulaikan kegiatan mulai jam 7. Ya. Jadi jam 7 persiapannya jam 7, kemudian jam 7.15 kita mulai dengan kegiatan materinya sesuai dengan jadwal yang diturunkan oleh pemerintah melalui buku pedoman masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita akan selesai pada jam 13. Ya, jam 13. Jadi dari jam 7 sampai jam 13. Tetapi di jadwal ini juga kita ada istirahatnya. Jadi istirahatnya mulai jam 11.30 sampai dengan jam 12. Jadi istirahat makannya hanya kami jadwalkan setengah jam saja. Ya. Ya. Oh, ini dua kali istirahat. Iya. Kalau yang istirahat pertama itu ada di setengah 10 sampai jam 10. Ya. Mungkin adik-adik perlu smokol pagi, ada yang nak sempat smokol itu bisa smokol di jam 9.30 sampai dengan jam 10. Kemudian untuk yang
setengah 12 sampai jam 12 itu adalah istirahat untuk makan siang. Di yang hari pertama materinya itu profil sekolah. Setelah istirahat dari jam 9.30 sampai jam 10, kita akan ada dalam materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Kemudian setelah itu istirahat, dilanjutkan dengan materi tentang tata krama dan pembinaan karakter baik secara pribadi ya, dan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi ini adalah jadwal untuk hari pertama ya. Dan untuk hari kedua nanti kami informasi ya, jadwalnya melalui ya grup masing-masing supaya adik-adik bisa tahu jam-jam ini materi tentang apa ya. Dan untuk selanjutnya ya kami akan menyampaikan ya tentang tata tertib MPLS yang disampaikan oleh Pak Anton. Jadi untuk saat ini kami berikan kesempatan untuk Bapak Antonius ini sebagai operator sekolah untuk menyampaikan beberapa hal tentang tata tertib tata tertib daring ya menyangkut kegiatan MPLS. Baik adik-adik sekalian dan orang tua siswa, mohon maaf untuk meeting kita akan di restart kembali. Jadi mohon untuk sesi berikutnya ini untuk bisa login kembali. Jadi adik-adik dan orang tua mohon bersabar, mohon bisa login kembali untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih. Orang masuk ulang, semati masuk ulang kan. Nanti kalau apa ya login sesi berikutnya. Oh, setiap apa begitu? Nah ini selama sudah dari jam lebih itu ini.